Jadi maaf ini Bapak Ibu, saya belak-belakan aja. Tidak semua pelayanan yang dilakukan orang, tidak semua yang dipersembahkan orang kepada Tuhan, itu diindahkan atau dihormati oleh Tuhan. Sekalipun sebuah pelayanan atau sebuah persembahan kelihatannya hebat sekalipun. Bahkan Bapak Ibu maaf, saya ini seorang pengkhotbah, seorang pengajar, ya. Itu jangan dikira bahwa apa yang saya lakukan ini sudah bisa dipastikan itu diindahkan oleh Tuhan atau dihormati oleh Tuhan. Memang kelihatannya saya mengajar, tapi belum tentu itu diindahkan oleh Tuhan. Tergantung bagaimana saya yang berkhotbah ini. Jadi kita tidak bisa menilai bahwa Tuhan itu menghormati menghormati sebuah pelayanan atau menghormati sebuah persembahan itu dari wujud atau jumlah persembahan atau wujud dari apa yang kita berikan kepada Tuhan. Pelayanan itu yang hebat sekalipun tidak menyebabkan orangnya itu dihargai oleh Tuhan. Yang menyebabkan seorang itu dihargai oleh Tuhan kalau pelayanannya itu didasari oleh ketaatan. Orangnya tidak berontak kepada apa yang Tuhan kehendaki. Jadi begini Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan bagi Tuhan itu tidak lebih tinggi dari karakter kita di mata Tuhan. Ini harus kita perhatikan Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan itu pernah mengatakan di salah satu ayat di Alkitab, di Perjanjian Baru, Tuhan itu pernah sampaikan, kita itu kalau ngelihat orang, lihat dari buahnya, bukan dari apa yang dia lakukan, artinya pelayanan yang dia lakukan. Lihat dari buahnya. Buah itu apa? Buah itu apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan apa yang dia persembahkan kepada Tuhan itu yang kita nilai, tapi yang kita nilai itu apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Apakah dia benar di mata Tuhan? Apakah dia itu taat kepada perintah-perintah Tuhan, kepada firman Tuhan? Jadi kita tidak bisa Bapak Ibu menilai dari luar seperti itu. Tuhan yang mengetahui bagaimana orang yang melayani, Tuhan yang mengetahui apa yang ada di dalam orangnya yang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menghakimi orang. Wah, ini orang apa yang dia lakukan tidak berkenan di mata Tuhan. Kita tidak juga bisa menghakimi seperti itu. Yang tahu persis itu Tuhan. Karena Tuhan itu yang bisa menilai kedalaman hati seseorang. Itu sebabnya sampai hari ini saya tidak bisa mengatakan si A sesat, saya tidak mau mengatakan hamba Tuhan ini nggak benar, hamba Tuhan itu nggak benar. Saya nggak berani Bapak Ibu. Apalagi menghakimi sesat, mengatakan sesat, saya nggak berani. Bapak Ibu, beberapa waktu belakangan ini di YouTube beredar, ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan si hamba Tuhan A ini sesat. Hanya karena beberapa hamba Tuhan yang menghakimi ini tidak sependapat dengan pengajaran hamba Tuhan yang dia hakimi. Lalu mengatakan, wah hamba Tuhan ini sesat. Ini di YouTube belakangan ini rame soal itu Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup rame dibilang sesat. Saya sendiri gak berani Bapak Ibu, sekalipun saya tidak sepenuhnya setuju apa yang diajarkan oleh si hamba Tuhan. Kenapa? Karena yang tahu persis itu Tuhan, seseorang itu sesat atau tidak. Atau
orang ini pemahamannya baru sampai taraf tertentu. Jadi kita tidak bisa menilai pengajaran seseorang itu sesat hanya gara-gara dia baru ngerti sampai taraf tertentu. Bapak Ibu perlu diketahui, sehebat apapun pengajaran seorang hamba Tuhan, itu tidak ada satu pun yang sudah sempurna. Dan kita tidak diberi hak oleh Tuhan untuk menghakimi siapapun. Apalagi mengatakan seorang hamba Tuhan itu sesat. Itu tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, penghakiman itu bagian Tuhan. Tuhan yang berhak yang bisa menghakimi orang. Karena apa? Karena penghakiman Tuhan itu pasti sempurna. Dan penghakiman kita itu banyak kelemahannya dan tidak sempurna. Karena kita tidak tahu semua hal, kita tidak maha tahu. Jadi penghakiman kita pasti timpang. Jadi Bapak Ibu, kita jangan pernah sampai apalagi ikut-ikutan kalau ada hamba Tuhan A mengatakan hamba Tuhan B itu sesat, apalagi nyebut nama Bapak Ibu. Waduh, saya sangat sayangkan. Padahal kita belakangan ini juga merasa nggak enak waktu ada orang mengatakan bahwa kita ini kafir, atau suku tertentu kafir. Kan kita tahu nih ada oknum-oknum tertentu begitu mudahnya mengkafirkan orang. Kita nggak suka keadaan seperti itu. Dan kita berdoa supaya orang-orang yang gampang mengkafirkan orang ini bertobat. Kita berdoa berharap sama Tuhan supaya itu tidak ada. Tapi mirisnya di kalangan kita sendiri ada orang-orang yang begitu mudahnya menghakimi orang lain, mengatakan orang lain itu sesat. Bagaimana pengharapan kita, doa kita yang seperti tadi itu didengar Tuhan?